tidak perlu merasa takut atau berusaha untuk menghilangkan cemas itu sendiri. Selama memang ada pemicunya, itu hal yang wajar. Cemas bisa dikelola dengan baik. Ketika cemasnya terlalu tinggi, kita bisa mengambil jeda, mengatur nafas agar lebih tenang. Ketika tenang, pikiran lebih jernih. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Hai kamu, apa kabar? Selamat datang lagi ya di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang ngomongin kesehatan mental individu. Mulai dari ngomongin pekerjaan, percintaan, terus juga sebagai makhluk sosial. Nah, misalnya buat kamu mau menambah gitu ya wawasan kesehatan mental kamu, boleh banget nih simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Kenalin dulu, aku Iko Anata. Di episode kali ini kita ngebahas tentang fase yang sering dirasakan ketika cemas. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow dan beri terbaik kamu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Nyalain juga ya notifikasinya biar kamu tetap info gitu setiap ada episode terbaru yang tayang setiap hari Rabu dan Jumat. Mungkin banyak banget gitu ya sobat media yang ngerasain, aduh gue cemas banget, aduh gue takut gitu ya. Memang banyak juga gitu liku-liku kehidupan yang mungkin sudah kamu lewati. Yang mungkin nggak dipungkiri juga ya, sebagai fase rasa cemas itu terus berganti. Munculnya juga rasa cemas karena berhadapan dengan situasi atau keadaan yang dianggap, aduh ini kayaknya nggak bisa deh gitu. Udah bilang nggak bisa, tapi itu normal ya. Tapi kamu juga perlu tahu gitu, ada fase apa aja yang mungkin telah atau yang sedang kamu lalui. Kita langsung aja yuk tanya ke Mas Jelang Hardika, Master Psikolog klinis dari LIF. Hai Mas Jelang. Halo Mbak Iko. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, fisik, mental, dan sosial. Mbak Iko gimana kabarnya? Baik sekali. Okay. Nah, tadi kan kita ngomongin kecemasan gitu ya sebenarnya. Tapi mau nanya dulu nih sama Mas Jelang. Mas Jelang pernah gak sih ngerasain kecemasan? Kan psikolog. Pernah gak? Atau mungkin gue bisa mengendalikan kecemasan gue sendiri karena gue psikolog gitu. Wah, itu ya. Psikolog tuh bisa cemas gak sih gitu kan? Tentu. Dan juga masih sering juga cemas nih. Berarti pernah gitu ya. Berarti psikolog juga manusia di Sobat Radio. Betul. Alhamdulillah masih manusia ya. Oke, tapi kan sebagai manusia pada umumnya gitu ya, kita pernah ngerasain kecemasan. Tapi rasa kecemasan yang paling umum itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Yang umumnya gitu. Yang mungkin belum kategori berat. Ya. Kita perlu melihat itu ya. Oke, kecemasan yang umum adalah kecemasan yang ketika itu ada pemicu dan itu ada rasa sensasi cemas ya. Mungkin dekat dan sebagainya. Jadi ada peristiwa, pemicu dan ada reaksi. Itu masih wajar gitu kan ya. Selama juga memang itu jelas gitu kan ya. Oh, misalnya contohnya nih saat presentasi. Besok presentasi nih masih belum siap nih untuk materinya, deg-degan. Dengan waduh gimana nih? Atau mungkin pertama kali bicara depan umum gitu kan. Nanti gimana ya? Itu hal wajar juga. Atau mungkin pengalaman gak enak nih, baru saja dapat layoff nih, aduh gara-gara ini jadinya kehilangan pekerjaan, itu juga cemas yang wajar, seperti itu. Oke, terus ada berapa fase sih Mas? Misalkan aku ngerasain cemas gitu ya, mungkin kayak mau di PHK misal contoh, amit-amit sih sebenarnya. Amit-amit tuh jangan sampai ya. Iya, misalnya contoh di PHK gitu, udah dengar gosip gitu, terus akhirnya kita dulu gimana ya, pertama mungkin kayak jadi gugup, atau ada fase-fase lain mungkin jadi tangannya jadi berkeringat, atau apa lagi Mas fase-fasenya? Oke, baik. Jadi terkait cemas ya, masing-masing akan beda nih. Biasanya tapi yang paling kentara adalah soal nafas ya. Ya semakin cepat nih, nafas cepat, terus juga jantung berdebar lebih cepat ya. Ada mungkin keringat dingin ya. Ada yang mungkin sampai ini gigit kuku. Jadi setiap orang punya berbeda-beda nih fasenya gitu kan. Tapi yang jelas soal kecemasan tuh biasanya ada 3 hal yang penting nih. Di situ melibatkan pikiran kita ya, yang berdampak ke perasaan kita, yaitu seberapa cemas kita dan bagaimana perilaku kita. 3 hal ini saling berkaitan, saling nyambung gitu ya. Jadi kalau kita cemas, silahkan cek pikiran kita. Apa sih yang kita pikirkan? Tadi misalnya kan, amit-amit nih, dapat PHK. Takutnya mungkin gimana nih hidup ke depannya, gitu kan ya. Gimana dapat kerjaan bisa lama nggak? Atau bisa cepet nggak? Atau harus nunggu lama? Nah, jadi pikiran itu yang berdampak ke perasaan pengaruh ke perilaku kita. Jadi itu fase-fasenya ya saling berkaitan dan mempengaruhi seberapa besar atau tidak
cemas itu. Oke. Nah, saat ngerasain cemas yang tadi disebutkan gitu ya, keringat dingin. Nah, itu gimana cara kiat-kiat ya? Ada juga kan ya Mas, kayak orang cemas tuh kayaknya ke toilet terus. Atau nggak kayak gugup, jadi gagap gitu. Yang tadinya biasa, udah lancar gitu, udah ngerti materinya misalkan. Jadinya tuh kayak gugup, gagap gitu-gitu. Itu gimana cara menangani? Oke, kadang dia yang bikin kita jadi seperti itu kan karena pikiran kita udah jauh ke depan itu kan. Nah, kita perlu untuk ambil jeda dulu nih. Ketika cemas sudah makin besar nih, misalnya kita butuh 10 menit, 15 menit untuk mengatur nafas. Ini hal sederhana tapi ilmiah dan efektif. Misalnya dengan hitungan 4, 7, 8 nih. 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan, 8 detik hembuskan nih. Berulang-ulang. Nah, dengan kita mengatur nafas, itu mengaktifkan saraf parasimpatik ya, membuat kita jadi lebih rileks, lebih tenang. Nah, baru tuh ketika sudah lebih tenang, lebih rileks, baru kita mengenali apa sih yang kita pikirkan. Nah, boleh tuh kayak mencatat tuh, mungkin di buku atau di HP. Oh, aku takut nanti diketawain orang kalau presentasi, takut nanti salah, takut apa. Nah, ditulis dan kita akui itu. Oh ya, aku takut cemas karena ini. Nah, setelah itu baru kita selesaikan satu persatu. Misalnya, oh takut diomongin waktu presentasi. Berarti kita mengubah fokus kan, dari fokusnya ke audiens, kita fokus ke materi. Ya udah deh, misalnya kita bersikap bodo amat nih untuk respon orang. Yang penting fokusku pada materiku, apa yang aku sampaikan. Mau orang itu terima nggak terima, tuh aku lepaskan. Nah, berusaha untuk melepaskan itu. Begitu Mbak Iko. Oke, tapi ada juga nih Mas, saya ngerasa khawatir tuh yang nggak jelas. Tiba-tiba cemas aja, tiba-tiba takut aja gitu kan. Itu gimana cara mengatasinya, terus bagaimana cara untuk pikiran tuh selalu positif gitu. Contoh, soalnya jujur aja aku tuh tipe orang yang tiba-tiba kayak gitu Mas. Oh, pengalaman pribadi ya Mbak Iko ya? Iya. Oke. Nah, kadang ada istilahnya mindful ya. Kita menyadari sebelumnya kondisi sekarang dan saat ini. Kadang kita nggak sadar nih, kok tiba-tiba cemas, tapi nggak sadar apa yang kita pikirkan. Berarti kita sedang nggak mindful. Antara pikiran dan tindakan nggak selaras nih gitu kan ya. Misalnya depan laptop nih, mau ngerjain kerjaan. Pikirannya kayak nonton konser misalnya. Atau kemana-mana gitu kan ya. Jadi nggak sinkron. Jadi perlu untuk berlatih mindfulness ya. Jadi bisa dengan mengatur nafas misalnya. Atau mungkin juga bisa kita latih dengan aktivitas sehari-hari kayak mindful eating ya. Saat makan, hanya makan aja nih. Setiap sendoknya rasanya gimana sih itu kan. Oh, ikannya gini rasanya, teksturnya begini. Hanya makan. Karena kan kita nggak sadar atau sadar sengaja ya. Makan sambil nonton YouTube ya. Makan sambil nonton Korea. Multitask. Gitu ya. Itu yang membuat kita jadi nggak sadar. Kita cemas kenapa nih ya? Karena kita nggak fokus satu persatu. Multitasking itu perlu untuk diperbaiki ya, dikurangi pelan-pelan agar lebih sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Seperti itu. Oke, gitu ya Sobat Media ya ternyata. Oke, Mas, tadi kan udah disebutin juga gitu ya, fase-fase orang cemas. Tadi yang disebutin gigi kuku, tangan berkeringat gitu ya. Tapi kalau misalkan ada nggak Mas kecemasan yang mungkin ini tuh sebenarnya, wah ini tuh udah gangguan gitu. Jatuhnya udah didiagnos sama pihak ahlinya, ini udah gangguan kecemasan gitu. Maksudnya udah tingkat yang berat gitu. Ada nggak fase yang tingkat berat? Mungkin bisa kenali sejak dini, nanti kita bisa ngobrol sama psikolog dan psikiater. Oke, baik. Ini yang perlu kita pahami ya. Kadang kan, cemas yang ada pun juga adalah hal yang wajar kan. Nah, yang pertama nih, jadi kita perlu kenal tadi kayak misalnya contohnya kita nggak sadar nih tiba-tiba cemas. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi ya. Selama itu intens. Tapi kalau hanya sekali itu hal yang wajar. Oh nggak paham nih, nggak sadar nih kenapa kok bisa cemas. Jadi kecemasannya tanpa sebab. Nah itu jadi salah satu indikasi. Apalagi frekuensi intensitasnya tinggi nih. Kedua adalah kecemasan yang hampir tiap hari muncul secara frekuensi ya. Misalnya seorang yang bekerja nih di perusahaan. Oh takut dengan atasannya, nggak nyaman dengan rekan kerjanya. Jadi setiap mau berangkat jadi nggak nyaman nih, memikirkan skenario buruk ya. Wah nanti kalau gini gimana nih, nanti kalau aku salah gimana nih, jadi nggak nyaman. Bahkan semakin parah ketika sebelum kerja H-1-nya saat malam sebelum tidur, jadi kepikiran terus susah tidur, dan itu berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah itu adalah indikasi yang sudah mulai masuk ke gangguan ya, gangguan kecemasan. Tentu beda dengan tadi ya, yang misalnya takut presentasi, ketika presentasinya udah kelar cemasnya berkurang gitu kan, sudah lega nih. Tapi kata sudah hampir tiap hari muncul berminggu-minggu berbulan, nah itu berarti sudah mulai mengarah, ada indikasi kegangguan, dan kita perlu aware ya, dan mungkin perlu sharing ke teman. Kalau enggak ya kita perlu ke profesional ya, ke psikolog atau psikiater. Siap kalau gitu. Oke, terakhir Mas, ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman Sobat Media yang mungkin melalui kecemasan ini Mas? Oke, baik ya teman-teman Sobat Media ya, anyaman jiwa, bahwa kecemasan itu hal yang wajar dan normal. Tidak perlu merasa takut atau berusaha untuk menghilangkan cemas itu sendiri.
sendiri. Selama memang ada pemicunya, itu hal yang wajar. Cemas bisa dikelola dengan baik. Ketika cemasnya terlalu tinggi, kita bisa mengambil jeda, mengatur nafas agar lebih tenang. Ketika tenang, pikiran lebih jernih, sehingga kita bisa mengatasi tantangan saat itu. Jadi cemas ini hal yang wajar, tidak perlu berusaha untuk disangkal ya. Aku nggak mau cemas nih, nggak mau takut. Ingat lagi ya, kita manusia, itu semua wajar, nggak apa-apa untuk merasakan itu, dan perlu untuk menghadapinya agar cemas itu bisa berkurang pelan-pelan. Begitu. Oke, mantap kali. Terima kasih banyak Mas Jelang Hardika sudah ngobrol-ngobrol tentang kecemasan. Boleh tuh ya dicontoh Sobat Media, mungkin ambil atur nafas, dicatat apa aja yang ditakuti biar mengurangi gitu ya. Abis itu juga bisa cerita ke teman-teman yang kamu percayai atau mungkin ke ahlinya, psikolog atau psikiater. Sekali lagi terima kasih Mas Jelang. Terima kasih juga Mbak Iko. Demikian podcast Anyaman Jiwa bersama Mas Jelang Hardika, Master Psikolog. Nah buat kamu nih yang pengen banget berbagi cerita gitu ya tentang kesehatan mental, boleh banget kirim aja deh langsung ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagramnya di @relief. Nah ini tempat yang pas buat meditasi dan konseling online, siap bantu kamu biar sehat mental. Kamu juga bisa cek di websitenya di relief.co. Selain itu follow juga ya Instagram Medio di @medio by KG Media. Dengerin juga podcast menarik lainnya di Anyaman Jiwa di Spotify. Iko Anata pamit, bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.